Pada saat ini, dari sisi penumpang juga turun seorang ninja Iga, dan 6 ninja lainnya keluar dari kompartemen kendaraan pengangkut sampah satu demi satu. Dan Zakari masih dalam keadaan tidak sadarkan diri saat diseret keluar dari kereta. Yoshua memandang Hattori Kazuo dan berbicara, "Kalian, pergilah dengan anak buahku." Hattori Kazuo tidak berani melakukan apapun dengan gegabah dan berkata, "Ya, Tuan Winarta, kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Yoshua melambaikan tangannya pada anak buahnya, dan selusin dari mereka segera datang, dan mengambil Zakari dan memasukkannya ke dalam mobil bisnis, dan kemudian membawa Hattori Kazuo dan 8 lainnya ke mobil yang berbeda. Kemudian, satu demi satu, banyak mobil melaju menjauh dari pompa bensin dan menuju ke arah yang berbeda. Yoshua berkata lagi kepada 2 antek yang tertinggal, "Kalian ambil mobil sampah ini dan buang." Salah satu antek Kaukasia berambut kuning mengangguk dan berbicara, "Jangan khawatir, Panglima tertinggi, saya sudah menemukan stasiun daur ulang mobil. Dalam waktu 1 jam, kita bisa membongkar dan menghancurkan bagian-bagiannya bersama dengan mobil lain. Sama sekali tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya." "Bagus," Yoshua mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu kalian berdua cepat selesaikan, dan temui aku di pusat kota setelah selesai." "Seperti yang Anda perintahkan." Sementara itu, baik polisi dan keluarga Fei mendapat petunjuk tentang mobil rongsokan itu. Meskipun Hattori Kazuo, mereka tidak meninggalkan rekaman video pengawasan di dalam hotel, tapi pengawasan kota di luar berada di luar kendali mereka. Jadi, selama orang atau mobil keluar dari hotel, itu pasti akan muncul di video pengawasan kota di sekitarnya. Truk sampah ditangkap oleh polisi dan keluarga Fei secara bersamaan. Jadi, kedua belah pihak mulai melacak truk sampah. Selain polisi dan keluarga Fei, semua anggota geng, pembunuh profesional dan detektif swasta di New York juga keluar untuk hadiah, dan jalan-jalan di New York berada dalam kekacauan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Yoshua telah menyewa villa super mewah di Long Beach, New York dengan sewa 1 hari sebesar $800.000. Villa mewah ini adalah salah satu rumah mewah teratas di Long Beach. Biasanya disewakan kepada taipan asing yang datang ke New York untuk berlibur, atau disewakan kepada kru untuk digunakan syuting. Dan setelah menerima pesanan Tama, Yoshua langsung membuat fiksi kru film dari Pulau Hong Kong, menyewa villa, dengan palsu mengklaim siap untuk syuting film biografi seorang taipan Indonesia yang membobol New York. Apalagi yang paling tak terduga adalah mansion itu disewa oleh Yoshua. Hanya berjarak kurang dari 500 meter dari perkebunan keluarga Fei. Oleh karena itu, setelah berkendara di sekitar pusat kota New York, anak buah Yoshua membawa 8 ninja, termasuk Kazuo Hattori dan Zakari yang tidak sadarkan diri, ke villa ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Zakari, yang sedang dicari di seluruh New York, berbaring di rumah tetangganya kurang dari 500 meter di sebelah rumahnya sendiri. Anak buah Yoshua membawa 8 ninja, serta Zakari, langsung ke ruang bawah tanah villa. Pada saat yang sama, sejumlah besar peralatan film yang disewa Yoshua juga diangkut ke tempat kejadian dalam semalam. Dan Yoshua bahkan membiarkan anak buahnya menyewa berbagai lampu, peralatan kamera semua pindah ke halaman, dan bahkan didirikan di serambi dan halaman. Seluruh villa memberi tanda demam. Sepertinya benar-benar ada tim drama yang syuting di sini. Pada saat ini, Yoshua membuat panggilan telepon ke Tama untuk melaporkan kemajuan dan meminta instruksi selanjutnya. Tama menerima lamaran Hedi dan menyampaikan perintah selanjutnya kepadanya. Yoshua menutup telepon dan segera melangkah ke dalam ruang bawah tanah tempat 8 ninja dan Randall ditahan. Pada saat ini, 8 ninja duduk di sudut seperti ayam jantan yang dikalahkan, sedangkan Zakari dibiarkan tergeletak di lantai masih belum sadarkan diri. 8 ninja berdiri dengan tergesa-gesa dan menatapnya dengan wajah hormat.
Yoshua mengabaikan mereka, tetapi menunjuk Zakari di lantai dan berkata kepada anak buahnya, "Bangunkan dia." Anak buahnya segera membawa baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke seluruh tubuh Zakari dengan bunyi denting. Zakari yang tidak sadar tiba-tiba tersentak dan duduk sambil berteriak. Saat penglihatannya perlahan kembali, dia panik dan bertanya dengan keras, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tahu siapa aku?" Yoshua menatapnya dan mengeluarkan belati dari pinggang anak buahnya, kemudian melemparkan belati itu ke depan Hattori Kazuo dan berkata dengan suara dingin, "Pergi, potong kedua telinganya." Ketika Hattori Kazuo mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka Yoshua akan membiarkan dia memotong kedua telinga Zakari begitu dia membuka mulutnya. Zakari juga tercengang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Fei, eksistensi yang tak seorang pun berani mengacaukannya di New York. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya ini akan sangat kejam sehingga dia akan memotong telinganya, dan dua pada saat yang sama. Zakari yang panik berteriak, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda dari keluarga Fei, Zakari. Aku tidak perlu memberitahumu seberapa kuat keluarga Fei. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, ayahku dan kakekku pasti akan mengambil nyawamu." Yoshua memandang Zakari dan berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan saya memberitahu Anda, nama saya Yoshua Winarta, saya adalah penguasa front bencana, belum lagi hanya cucu dari keluarga Fei. Bahkan jika itu ayahmu atau kakekmu, selama Tuan Renza berkata begitu, aku akan membunuh mereka semua. Bahkan jika saya membunuh keluarga Fei Anda sampai-sampai tidak ada seekor anjing pun yang tersisa, saya tidak akan berkedip." Mendengar kata-kata tersebut, seluruh tubuh Zakari langsung merasakan perputaran langit dan bumi. "Yoshua Winarta, kamu apakah Yoshua Winarta?" Zakari sangat ketakutan dan berkata begitu saja, "Pak Winarta, keluarga Fei kami tidak memiliki dendam terhadap Anda. Aku bahkan selalu memandangmu. Mengapa kamu meletakkan tanganmu di atasku?" Mengatakan bahwa dia bertanya lagi dengan gugup, "Siapa Tuan Renza lagi? Saya tidak pernah menyinggung siapapun yang bernama Renza." Joseph melihat waktu dan mencibir, "Sebentar lagi kamu akan tahu." Setelah itu, dia melihat ke arah Hattori Kazuo, menunjuk ke belati di tanah, dan berkata dengan suara dingin, "Hattori Kazuo, perintah diberikan oleh Tuan Renza, saya baru saja menyampaikannya untuk Pak Renza. Dia akan segera datang, sebaiknya kau selesaikan sebelum dia datang. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, aku akan memotong telingamu." Ketika Hattori Kazuo mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan panik, "Aku akan memotongnya. Aku akan memotongnya sekarang." Kazuo sekarang sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa main-main dengan Tama. Tetap saja, jika dia mengacaukan keluarga Fei, Ninja Iga mungkin akan dimusnahkan. Tapi jika dia mengacau dengan Tama, Ninja Iga pasti akan dimusnahkan. Jadi, dia tidak berani menunda. Dia buru-buru mengambil belati dan berjalan menuju Zakari dengan selangkah demi selangkah. Ketika Zakari mendengar Yoshua menyebut nama Hattori Kazuo, dia segera menyadari bahwa orang ini adalah ninja Jepang yang ditemukan Jesse untuk menculik Gema. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana pria yang ditemukan Jesse untuk menculik Gema, mengapa dia tiba-tiba berbalik melawan air untuk menculik dirinya sendiri. Marah, dia menatap Hattori Kazuo dan dengan marah menegur, "Kamu sialan terlalu tidak bereputasi. Anda tidak hanya tidak melakukan apa-apa setelah menerima uang, tapi kamu bahkan berbalik dan menculik majikanmu. Percaya atau tidak, keluarga Fei akan memusnahkan seluruh keluargamu." Hattori Kazuo juga menyerahkan nyawanya dan naik dan menamparkan wajah Zakari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.